Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Saputra dengan NPM 24783113. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas TRPL 3D. Saya akan menjelaskan tentang Cisco, tentang konfigurasi spanning to protokol. Kita langsung ke Cisco-nya aja saja. Di sini misalkan kita mempunyai switch ya, yang punya switchnya kita dua ya. Ini agak gelap, maaf ya, karena lampunya cuma ada satu di atas. Dan ada komputer juga, kita tambahkan komputer, PC misalnya, PC, belum pencet PC satu. Bahkan di sini juga kita hubungkan dengan kabel UTP seperti biasa. Di sini kita hubungkan semuanya. Oke, seperti ini. Luruskan ya. Coba kita konfigurasikan terlebih dahulu ya. Bentar ya. Di klien atau komputer ini sudah lurus ya. Kita konfigurasikan dulu lebih dahulu di klien komputer ini ya. Kita hubungkan, kita buat IP dulu nggak sih? IP, maaf ya berisik di depan lagi ada saudara ngobrol juga sama keluarga. Kita konfigurasikan seperti biasa. T92 tik 92 tik 168 tik 11 karena awalnya itu 92 itu nama apa tik 1 jadi kita enter dulu ya, bisa konfigurasikan isi yang kedua. T92 tik 168 tik 1 tik 2. Oke. Coba kita hubungkan. Hubungkan sudah, itu coba ya. Coba ke sini. Nah, sini sudah sukses. Di sini analoginya adalah seperti ini. Analoginya itu kita mempunyai switch control sini. Kita kabel ini putus atau kena gigitan hewan, di situ data di sini pun akan hilang gitu. Jadi jaringan itu akan terputus, crash ibaratnya lah, atau down. Jadi maka dibutuhkan yang namanya STP ini, tree protokol. Jadi bagaimana caranya? Misalkan seperti ini, dia memiliki dua kabel di sebuah switch. Kita tinggikan lebih lebar kelihatan rapi. Ini aja lah. Dia memiliki dua kabel, sudah memiliki dua kabel, kita harus melakukan namanya. Di sini kita tambahkan dulu. Apa ya tadi itu ya? Mana ya? Coba kita langsung ke aktif ya. Ini kan. Sudah, linknya sudah ada. Coba checklist sudah ditampakkan. Nah, di sini kita sudah terlihat
yang bernama orange ini adalah STP nya. Jadi secara code STP ini belum aktif berupa switch, jadi semua switch maksudnya. Jadi STP itu secara default itu sudah aktif. Dengan dari itu kita tidak memverifikasikan apapun, karena untuk defaultnya dari STP ini sudah aktif, jadi seperti ini klik tandanya. Nah, jadi terdapat tanda oranye di kabel UTP nya. Sorry, hubungkan ke flash. Oke, seperti ini. Salah begini. Ini tadi kita hubungkan ke sini kan, ke filter pro. Oke, bisa. Salah seperti ini. Ada hubungan. Coba kita kasih dulu ya, saya agak bingung soalnya. Aduh, kita hapus dulu, hubungkan lagi ya, sini sini. Nah, wajar. Nah, ketika sudah seperti ini sudah default dari STP nya. Coba kita pingkan lagi, apakah bisa? Sini. Nah, tetap sukses. Dan sini sukses, artinya ketika kabel salah satu ini putus, jadi terdapat STP yang melakukan ibaratnya backup dari suatu data tersebut. Jadi kita bisa saling berinteraksi, jaringan tersebut tidak rusak gitu loh. Namun di sini ketika kita melakukan STP itu kita menonaktifkan, maka yang terjadi akan looping. Kita menggunakan dua UTP ini, kabel UTP ini. Coba kita contohkan. Misalkan di sini kita setting ya. Kita enable dulu. Lagi itu dan USB ini. Salah. Spanning strip seperti ini ya. Nah, spanning film satu. Kita spanning tree dulu ya. Jadi di sini kalau bisa balik. No, spanning. Salah. Spanning tree dulu ya. Nah, incomplete. Bisa kita buat lagi no spinning tree
VLAN satunya. Kenapa VLAN 1? Karena di sini itu kita melakukan effortnya itu adalah VLAN 1. Kita enter ya. Now spinning 3 VLAN 1. Kita enter. Oke, di sini yang artinya kita menonaktifkan spinning tree. Jadi spinning tree ini adalah menonaktifkan dari yang ini, konfigurasikan yang ini juga. Kita enable install. Oke, sini kita spinning lagi. Pakai lagi. Nah, VLAN 1 ya. Oke, seperti ini. Ketika kita menonaktifkan spinning tree, di sini kabelnya akan hijau semua. Namun ada masalah, yaitu looping tentang pengiriman datanya. Coba kita simulasikan gimana alur data, gimana alur kerja dari ketika SPT ini. STP ini kita menonaktifkan. Coba bagaimana, lihat dulu ya. Kita pengujian menggunakan simulation. Dengan simulation kita menggunakan simulation ya. Kita akan melakukan ping, kita harus ke command prompt. Kita harus membersihkan tabel RPA nya dulu. RPA komennya apa ya? Tidak, kok nggak salah itu. RPA interaksi, ada ERP dan MAC address-nya. Jadi kita delete dulu. ERP D. Nah, kita cek lagi ARP A. Di sini tidak ada. Kita konfigurasikan yang kedua juga ya. Kita konfigurasikan yang kedua, RP -A masih ada.
itu kita ARP min D juga ya. ARP min D ya, ARP min D min A. Lalu kita lihat lagi, kita cek lagi ya, ARP min A. Nah, sudah tidak ada. Nah, oke. Di sini juga kita harus hapus MAC address-nya. Agak nge-lag, jadi kita buat do show. Maaf, ini emang udah tetap jadul ya, jadi kayak gitu atau nge-crash. Do show MAC address table. Aduh, salah loh. So address table. So match address table. Nah, sini muncul. Coba kita hapus menggunakan clear. Do clear match address kayak tadi. Address table. Oke, sudah. Kita lihat do show address table. Di sini sudah kita clearkan MAC address-nya. Kita clearkan di sebelahnya juga ya. Kita langsung saja ya, do clear match address table. Habis itu kita lihat do show match address and table. Oke, salah. Do show match address table. Oke, sini sudah clear. Kita konfigurasikan. Coba kita simulasikan bagaimana jika tidak ada STP. Jadi dia akan looping itu dia akan mengirimkan data ke paket berkali-kali, jadi tanpa henti. Jadi itu menyebabkan switch itu akan crash atau akan melakukan drop. Jadi kita lihat itu jalankan. Oke, seperti ini. Jadi ngirim paket akan menyebarkan ke broadcast semua ARP ke ARP. Nah, dia akan menyebarkan lagi dan itu akan terus menerus.
Jadi akan looping. Data itu akan mengirimkan IRP cara looping. Oke, seperti ini ya. Oke. Oke, kita stop ya. Di sini stop. Aduh, ngelag ya. Ini sudah stop. Oke. Jadi kesimpulan seperti itu. Jadi kita setting dua kabel UTP di dalam dua switch ini. Ketika tidak ada STP, dia akan melakukan looping. Coba kita on-kan lagi STP-nya. Sudah, kita coba on lagi yang satunya ya. Coba on lagi yang satunya. Ini tadi kan yang ini ya. Sudah. Coba kita dapat 10. Melek lagi. Jadi sini sudah ada orange yang ini. Di sini artinya ini adalah STP-nya. Spinning tree protection-nya dia sudah ada. Jadi kembali sudah di-on-kan lagi. Jadi ketika mengirimkan paket lagi, dia tidak akan looping. Jadi
kita ya coba ya. Duh, apa lagi laptop ya kan. Spell sukses. Nah seperti ini harusnya bakal sukses ya, sukses ya. Di sini selanjutnya saya akan melakukan bagaimana cara kita menentukan STP itu di mana, di bagian antara FA mana. Kita bisa menggunakan menebak atau melakukan rumus pasti dari suatu STP tersebut, dimana dia akan melakukan. Di sini saya sudah menyiapkan sudah secara kecil. Terus spinning tree ini pertama itu kita akan menentukan root list. Di dalam root list ini kita akan memberikan ID itu switchnya. Jadi kita mengetahui root listnya di mana. Di sini kita statusnya di segment port, artinya port itu aktif, tidak ada disable spinning tree tersebut. Kedua itu untuk mendefinisikan atau melakukan perbandingan pada root base yang dia akan melakukan perbandingan. Yang pertama probability-nya, yang kedua MAC address-nya. Jadi yang paling kecil itu yang menang, dan paling besar itu adalah nantinya akan jadi di blok ke STP. Part ini adalah dia itu not bridge, yang berarti selain bridge itu adalah root part, dan yang terblok di spinning tree tersebut itu namanya alternate part. Itu nanti saya akan coba sih, udah ngelek di sini kita coba ya. Coba cepat saja. Ada switch. Nah, switch. Di sini dapat switch. Sekarang kita pasang switchnya 3. 1, 2, 3. Kita hubungkan melakukan dengan kabel UTP. Sebelum dihubungkan, kita matikan dahulu kabelnya yang ininya, statusnya hijau atau nanti kita matikan, karena buat belajar kita agar bisa menebak secara pasti di mana STP itu terletak. Sudah tidak ada, lalu kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Itu yang ngeprem aja. Ini kita tebak, tidak ada status seharusnya. Kita tebak di mana STB itu terletak di mana. Kita namain saja switch 1 ya. Sudah ada harus. Berarti di sini switch, kita singkat aja ya supaya switch 2. Switch 3.
Oke, di sini sheet 1, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Lalu kita carikan bagaimana STP itu terletak. Apakah dia di sini, apakah di sini, apakah di sini. Intinya coba kita lihat menggunakan rumus yang saya cari tadi. Kan cari rumus dulu ya. Rumusnya saya pisah ya. Ini di video yang sudah saya lihat. Untuk priority itu sama semua, jadi setiap switch jadi yaitu 32 78 ya, itu secara default. Yang kedua, kita menggunakan priority itu sudah tahu itu sama, maka tidak harus banyak yang keluar. Kita lihat MAC address di switch ini ya. Karena kita belum menyeting VLAN apapun. VLAN 1. Nah, benar. Di sini kita MAC address-nya oh ini addressnya kita copy saja ya, copy untuk MAC address untuk PC1. Kita tambah catatan kali ya. Yang ini addressnya adalah bisa dipencet ya. Nah, itu tekan di sini. Kita nyari yang PC 2 ya. Interface VLAN 1. Oke, di sini MAC address-nya itu ini. Kita copy saja ya. Pastekan lagi di sini. Nah, udah. Kita coba yang ketiga juga ya. Enable dulu, enable do show interface VLAN 1 VLAN. Oke, nah seperti ini MAC address-nya. Copy saja. Kita sudah mengetahui MAC address suatu device ini, switch ini, kita akan lakukan yang namanya perbandingan. Jadi kita melakukan perbandingan mana yang terkecil MAC address tersebut. Di sini kita masukkan lain. Ada 6 sampai 10 dan A sampai F seperti itu. Ini 0, 1 ya. 0 ini adalah 11 karena A itu adalah 10, B itu 11. Jadi MAC address jalan MAC address yang ini.
selanjutnya kita berarti untuk SDP nya F01 yang ini, F1 yang ini, coba kita lakukan perbandingan. Paling terkecil adalah yang ini, yang adalah tadi itu kita menang ini salah. Dan untuk SDP nya itu harus F01 yang ini, dan nama dari SDP yang teman di sini adalah alternate. Sini STP-nya itu ada di sini. Oke, kita lihat statusnya dulu ya. Kita disable tadi, kita aktifkan dulu. Nah, di sini dia. STP-nya ada di sini. Salah berarti. Saya perhitungannya salah, berarti di sini. Partnya yang terdekat. Lebih rendah dari situ. Alternatnya itu adalah altern di sini 02. Kayak gini cara menentukan di mana letak STV nya. Oke, saya sudah bisa melakukan sampai sini konfigurasi scanning tree ini. Kita melakukan konfigurasi Bluetooth. Mungkin kita pakai sini terlebih dahulu lah ya, kurang memahami lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf.